Assalamualaikum anak-anakku siswa-siswi SDN Bilang 2. Khususnya pada pertemuan kali ini adalah anak-anakku kelas 2. Baik, hari ini kita akan belajar pada tema 7 tentang kebersamaan. Silahkan dibuka buku temanya masing-masing tentang kebersamaan. Ya, pembelajaran PJOK hari ini kita awali dengan berdoa. Jangan lupa ya, sebelum melakukan aktivitas olahraga. Setelah berdoa, melakukan aktivitas pemanasan. Kemudian di tema 7 ini tentang kebersamaan, subtema yang kita ambil adalah subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Oh iya, anak-anakku, sebelum kita melaksanakan aktivitas pembelajaran Penjas, ayo bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pertemuan hari ini kita masih diberikan kesehatan dalam menghadapi pandemi corona yang ada di Indonesia atau COVID-19. Yuk kita buka halaman halaman 14 dulu ya, kita nyanyi bersama-sama. Di situ ada lagu judulnya Cicak karangan Ade Mahmud ya. Yuk, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, bisa ya? Pintar. Baik, kita sekarang menuju ke pembelajaran 2. Lihat, di sini kita amati bermain menjaring ikan. Nah, halaman 15. Yuk, yang ketinggalan buka bukunya, silahkan dibuka halaman 15. Bermain menjaring ikan. Nah, karena kita bermain di darat, kira-kira bisa nggak kita bermain menjaring ikan di darat? Bisa ya, tentunya kita sambil membayangkan bahwa permainan kita itu dilakukan di air. Nah, ini ada penjelasan. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu Ali bersama teman-teman bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Nah, anak-anakku, kita melaksanakan pembelajaran di air atau tidak? Melaksanakan ya. Nah, kalau biasanya kita bermain di air, berlari dan lain sebagainya, berlatih berenang ya. Nah, sekarang kita lihat gambar. Ini gimana caranya kita bermain menjaring ikan. Yang pertama adalah bergandengan tangan antar siswa satu dengan yang lainnya. Karena kalian belajar di rumah, silahkan coba bergandengan tangan dengan keluarga yang ada di dalam rumah, khususnya orang tua, ayah, ibu, atau adik, atau kakak, bergandengan tangan ya. Salah satu ada yang berperan sebagai ikan. Nah, ketika kalian bergandengan tangan seperti ini ya, mungkin di sini ada ayah, ada ibu, ada adik, atau ada kakak. Nah, kalian bisa menjadi ikannya, kemudian berusaha menangkap ikan. Siapa ikannya? Ya, salah satu di antara anggota keluarga yang menjadi ikan. Kemudian yang menjadi jaring bergerak ya, terus kemudian mengarah kepada yang berperan menjadi ikan, kemudian ditangkap. Lakukan terus berulang kali, terus kemudian diulang lagi sampai bergantian. Bisa ya anak-anakku? Yuk, silahkan dicoba ya, nanti dipraktekkan dengan anggota keluarganya. Itu di pembelajaran 2 halaman 15. Yuk kita geser lagi ke halaman yang lain. Nah, gerakan berjalan di air. Anak-anakku, berat badan kita di air itu kurang lebih 1/6 dari berat badan aslinya. Misalkan berat badan kita 30 kg. Kalau kita berada di air, berarti berat badan kita kurang lebih sekitar seakan-akan seperti 5 kg. Makanya ketika kalian berada di air, itu berat badannya serasa ringan.
teman kalian yang lainnya bisa mengangkat kalian yang misalkan beratnya itu lebih berat daripada diri kalian sendiri, sepertinya kalau diangkat di air itu ringan. Nah, ini adalah contoh gerak berjalan di air. Nah, untuk berjalan di air kita juga membutuhkan keseimbangan ya. Caranya dengan seperti ini, memasukkan tangan ke dalam air terus kemudian berjalan dengan seimbang. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ayo lakukan permainan menjaring ikan di kolam. Nah, karena kita bermain di darat, berarti permainan menjaring ikan tadi kita lakukan di darat, tidak menggunakan media kolam renang. Oke, sampai di sini untuk pembelajaran menjaring ikan di air. Nah, sekarang kita menuju ke halaman selanjutnya ya. Silahkan dibuka halaman 43. Nah, halaman 43. Iya. Nah, di sini ada permainan apa? Bermain kucing dan tikus di air. Nah, karena sekali lagi tidak ada permainan di air, kita lakukan permainan di darat ya. Pembelajaran 5 masih pada tema yang sama ya, subtema 1 kebersamaan di rumah ya. Bermain kucing dan tikus di air. Pak Ika bacakan dulu ya. Pada hari Minggu, Ali beserta keluarga pergi ke rumah kakek. Rumah kakek berada di desa. Di dekat sawah kakek terdapat sungai. Ali memiliki teman-teman di lingkungan rumah kakek. Ali bertemu dengan teman-temannya. Ali dan teman-temannya bermain di sungai. Mereka bermain kucing dan tikus. Nah, caranya gimana? Hampir sama dengan permainan apa tadi? Menjala ikan. Baik. Bermain kucing dan tikus. Nah, ini fungsinya kita bergandengan tangan sama seperti tadi. Ya, kita berusaha menangkap ikan. Nah, perbedaannya kalau ini bermain kucing dan tikus berarti ini kita mengumpamakan perumpamaan ya menjadi kucing, terus kemudian salah satu ada yang menjadi tikusnya, kemudian dikejar ditangkap dengan cara bergandengan tangan. Bisa ya? Bisa. Nah, ini adalah contoh bermain berlari di dalam air. Nah, sudah pernah ya kita lakukan di kolam renang ya pada saat pembelajaran di kolam renang. Jadi setelah bermain di sungai, Ali dan teman-teman duduk di pematang sawah. Mereka berduka sambil memandangi sekelompok bebek. Nah, kalau di lingkungan kita ya, kebetulan di sekolah kita kan dekat persawahan, tentunya tidak asing dengan hal-hal pemandangan semacam ini. Jadi ada persawahan, ada sungai ya, bahkan sungai di sekitar sekolah kita mungkin besar-besar ya. Terus kemudian ada juga yang berternak bebek ya, terus kemudian mentok dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, saya harap kalian juga bisa memahami pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Silahkan dipraktekkan dengan anggota keluarganya ya, supaya permainan ini bisa dilaksanakan dengan baik, bisa menarik ya. Ini contoh-contoh gambarnya adalah seperti ini ya, bergandengan tangan, terus kemudian ada salah satu yang ditangkap ya, seperti permainan kucing dan tikus atau permainan jala ikan yang tadi. Kira-kira sanggup ya melaksanakan di rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa setiap berolahraga kita selalu berdoa, dan selesai berolahraga kita juga berdoa. Selalu pemanasan dalam melakukan aktivitas olahraga, dan yang terakhir tetap jaga kesehatan, jangan sampai kita sakit. Usahakan selalu menggunakan masker ketika melaksanakan pembelajaran olahraga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.